Yang pertama ini saya mau langsung saja kepada kakak ketua UPM. Kakak, kami di Papua Selatan ini kami sangat apresiasi, sangat hormat sama kakak. Kakak sudah memberikan banyak edukasi terkait dengan masalah Papua, itu kami sangat hormat. Kami kagum sama kakak. Hormat, terima Kami, kasih. kami sangat apresiasi. Kakak luar biasa. Tuhan memberkati kakak selalu. Amin. Mantap. Masih di kakak Jeffrey. Ini saya keluar dari topik pembicaraan kami pada malam hari ini. Zed Papua, kau jangan terlalu bikin puji-puji ketua OPM, nanti saya besar kepala. Jadi Bapak, ini realita yang kita lihat. Kakak Jeffrey itu luar biasa. Kita buka hormat. Luar biasa. Oke, hormat. Lanjut. Kakak Jeffrey ini mungkin hanya cerita. Ada sebuah mimpi dari teman yang sampaikan begini. Dalam sebuah mimpi itu dia berjalan di Simpang 3. Di situ ada pos militer TNI. Ketika di Simpang 3 itu dia lihat pos militer TNI, lalu dia ikut persimpangan itu jalan kurang lebih 10 meter. Di 10 meter itu dia bertemu dengan seseorang bersama anggotanya. Semua itu orang Papua. Dan komandannya itu sampaikan begini, "Hei anak muda, engkau kenapa pakai jalan lain? Kau lihat semua pejuang-pejuang ada berjuang Papua Merdeka itu benar, tapi mereka mati. Mereka berjuang sampai setengah mati, tapi mereka jatuh semua. Kenapa tidak datang ke saya untuk membantu kalian?" Jadi mungkin ini sebuah mimpi, tapi saya pikir itu mungkin solusi juga kakak Jeffrey. Kami hormat, kami bangga sama kakak. Hormat, terima kasih Adel. Mungkin yang kedua tuh kembali kepada topik. Iya, seperti ini, mulai dari 61 sampai dan 2003 ini. Ini orang Indonesia dong berusaha mau jadikan kami jadi orang Papua jadi Indonesia. Ini yang saya pikir salah, ini juga pelanggaran HAM. Bapak Bishop dan semua pemirsa. Sudah jelas kami lahir keluar dari kandungan mama Papua, teta Papua, sampai saya bangga jadi Papua. Ini yang perlu saya sampaikan. Oke, sebagai manusia harus saling menghargai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Shalom. Tuhan memberkati. Shalom. Luar biasa. Kakak Jeffrey mau tanggapin, Kakak Jeffrey? Ya, hormat. Jadi Pak Bishop, terima kasih. Ada pemimpin, ada set. Sampaikan salam untuk semua masyarakat adat Animha. Itu langkah yang ditempuh oleh Pak Bernard Mawen, terus Gradus Tommy, sampai Pak William Monde tidak akan pernah selesai. Jejak kaki mereka itu atas dasar kebenaran. Kami akan tetap berjuang. Jadi bicara soal Papua Merdeka itu bukan hal yang dosa. Ketika Indonesia bicara soal Indonesia Merdeka itu bukan hal yang dosa. Kami menghormati Indonesia Merdeka dan Indonesia harus menghormati Papua Merdeka. Itu kedua hal yang harus saling menghormati. Jadi Pak Bishop, hormat. Seluruh hormat Pak Bishop. Pak Bishop juga punya bangsa bisa merdeka juga. Ketika Papua merdeka kami akan support Pak Bishop untuk merdeka sendiri. Karena kami tidak bisa hidup kepada negara yang tidak punya visi kemanusiaan. Indonesia tidak memiliki visi kemanusiaan, itu sangat jelas dalam realitasnya. Kami tidak marah Indonesia, tapi itu koreksi kepada pemerintah Indonesia. Karena kami sayang, negara ini sedang menuju kehancuran. Jadi Pak Max Laulata ada dengar, tapi jangan senyum-senyum di belakang. Mulai kau ceret-ceret orang. Siap Bapak Presiden. Hormat Pak Bishop, saya kembali ke ini, semua negara di dunia Bapak Bishop ada frameworknya. Negara ini semua ada aturannya. Jadi Indonesia sebagai negara anggota PBB itu justru harus menghormati apa yang lahir, yang sudah diakui, yang sudah diratifikasi dan diadopsi dalam undang-undang pemerintah Indonesia. Ini akar di mana Indonesia dalam melihat masalah Papua. Jadi ketika kita merujuk kembali ke laporan daripada LIPI. LIPI itu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, ya, bukan LIPET.
bukan bukan P di belakang, bukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Papua, tidak. Ini LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dalam standar LIPI itu orang-orang terdidik, orang-orang ilmuwan terpintar di Indonesia yang telah membuat sebuah pengamatan, analisis yang sangat komprehensif untuk melihat apa akar masalah di Papua yang selalu Bapak Max Laulata berbicara itu. Jadi akar masalah di Papua itu sebetulnya apa? Dan gambaran yang dilakukan oleh LIPI itu merupakan framework internasional. Dan harus diketahui, pemerintah harus tahu bahwa laporan yang dilakukan oleh Muridan dan kawan-kawannya, sampai waktu itu kami pernah melakukan meeting besar di Jenewa. Saya ada di sana. Dan saya bersama Pak Muridan. Dan Muridan punya laporan sampai ke PBB, di Dewan HAM PBB, itu merupakan laporan yang sangat standar, yang memenuhi syarat dan framework aturan internasional. Dan laporan itu diakui di PBB sampai detik ini. Dan tadi kami melihat bahwa di mana ketika pemerintah Indonesia mencoba untuk mengkaburkan 4 akar masalah di Papua, tetapi itu sangat sulit karena standar laporan yang dilakukan oleh LIPI bahwa ada 4 akar masalah di Papua itu telah memenuhi syarat daripada sistem gagasan atau framework yang biasa dilakukan di PBB. Dan ini yang harus dihargai oleh pemerintah Indonesia kalau mau menyelesaikan masalah di atas tanah Papua. Indonesia tidak bisa keluar daripada 4 akar masalah yang sudah dilaporkan oleh LIPI, dan ini harus dipelajari baik oleh pemerintah Indonesia untuk menjawab semua masalah perang pembebasan di atas tanah Papua, konflik kemanusiaan dan pelanggaran HAM yang terjadi di atas tanah Papua dalam jenjang yang panjang, lebih sistematik, mengikuti prosedur dan mekanisme yang berlaku di internasional. Terima kasih Bapak Bishop. Mungkin itu yang bisa kami tambahkan. Bapak Presiden, terima kasih. Anda sudah jadi Presiden Papua Barat sekarang ya, disertai dengan Menteri Agama Papua Barat, ada Menteri Luar Negeri Papua Barat, kabinetnya kayaknya sudah ada kumpul di sini semua, ini luar biasa. Wah, hebat ya. Pak Menteri Agama Papua Barat, Pendeta Esron Abisai, silakan. Pak Esron, kayaknya kalau merdeka ini Pak Presiden angkat Anda jadi Menteri Agama ini. Aduh, ini Pak Bishop sudah kasih jabatan-jabatan ini. Luar biasa. Luar biasa. Iya. Ya, Pak Bishop. Terima kasih. Salam jumpa lagi bagi sahabat-sahabat ada Tuan Ketua, Pak Max. Hormat, selamat malam Pak. Ya, ada Tuan, hormat. Terus Pak Sa Papua, Suara Golgota, ya maaf ini seluruh nama-nama yang sudah diberikan dalam bersahabat dengan Paradoks Papua. Jadi sorry, kakak pemimpin, sebelum lanjut ini saya baru lihat nama-nama diganti, ini sangat paradoks. Ini Pak Bishop dan bikin sampai 6 presiden kejar saya lagi, nanti tambah parah nilai baik. Ini nama-nama jabatan-jabatan paradoks semua nih. Ini nubuatan Pak, nubuatan, gak usah dipersoalkan, nubuatan. Dipercaya, amin kan, tidak percaya sudah diam-diam saja. Lanjut. Iya Pak Bishop. Ya, dengan tema malam hari ini ya sudah dibahas oleh beberapa para narasumber yang sudah memberikan kita kontribusi pikiran yang sangat bermanfaat, berharga, sangat luar biasa. Tema pada malam hari ini ya pro kontra soal HAM di Papua. Saya pikir soal pro kontra ini siapa yang bikin jadi pro kontra? Ini kan perlu kita harus pertanyakan. Siapa yang buat HAM di Papua? Terus siapa yang sekarang jadikan tema untuk kita bahas pro kontra? Sebenarnya tidak penting pro kontra.
Indonesia sudah sejak 61 sudah ada di atas tanah ini sejak berusia 60 tahun ini. Dia memang mengambil tanah Papua ini di atas pelanggaran HAM yang sangat besar sekali. Jadi kita tidak perlu melihat bahwa masalah HAM di atas tanah Papua itu pro atau kontra, tidak sebenarnya. Itu sudah merupakan seperti yang tadi Ade Tuan sudah jelaskan. Saya mau bilang Ade Tuan presiden, tapi aduh ini jabatan presiden terlalu tinggi, jadi saya bilang ya Ade Tuan kayak ketua OPM sampaikan ini. Jadi begini Pak Bishop, Yes. empat akar masalah yang sudah dilakukan penelitian oleh LIPI, yang baru-baru setelah itu baru dalam edisi berapa 26 yang edisi 1 itu, di mana Pak Pontong menyampaikan, baru saya memberikan tanggapan, dan juga seperti yang tadi ada Pak beliau siapa namanya yang tadi sudah jelaskan, sandi-sandi militer dilakukan di atas tanah Papua ya sejak 69 sesudah PPRA dengan dwifungsi ABRI, undang-undang yang sudah diratifikasi sebegitu rupa, itu menjadi kekuatan yang Indonesia sudah gunakan di atas tanah ini dan sudah menjadi sebuah penelitian untuk semua orang. Jadi dengan demikian, dengan dasar itu tidak bisa sekarang kita bicara garis ke belakang bahwa masalah HAM di atas tanah Papua masih menjadi kontroversi, pro kontra. Wah, itu anak kecil di SD di sekolah juga mungkin bisa bertanya juga itu. Dengan demikian Pak Bishop, soal HAM di atas tanah Papua yang sekarang sudah menjadi tren internasional seperti yang tadi ada Tuan Jeffrey jelaskan, ini untuk di Papua itu secara ilmiah mulai diangkat pada Kongres Papua kedua tahun 2020. Tahun 2000. Ada beberapa agenda yang dibicarakan. Salah satu agenda adalah pelurusan sejarah. Dalam pelurusan sejarah, amanat Kongres itu memberikan kepada pemerintah Belanda harus melakukan sebuah studi terhadap soal yang ada di atas tanah Papua. Ya mungkin pemerintah Belanda memberikan salah satu Universitas Leiden yang dilakukan oleh Profesor Dr. Drocklaver. Beliau melakukan sebuah studi sesuai dengan standar penelitian internasional. Tahun 2000 sampai 2005, tanggal 15 Agustus 2005, buku ini diluncurkan di seluruh dunia di Leiden, di Universitas Leiden. Jadi ini merupakan sebuah buku ini diakui dalam sebuah universitas standar internasional di Belanda. Dan buku ini juga hasilnya juga diserahkan kepada pemerintah Indonesia di kala itu Presiden SBY. Dan Presiden SBY dan pemerintah di kala itu diberikan untuk bagaimana melihat studi akademik yang sudah dilakukan oleh Universitas Leiden yang dilakukan oleh Profesor Dr. Drocklaver. Dan setelah pemerintah Indonesia melakukan sebuah studi terhadap buku itu dan diberikanlah mandat kepada LIPI bagaimana melakukan studi berdasarkan studi Indonesia. Jadi hasilnya itu dari Drocklaver, tindakan pemilihan bebas itu hasil studi penelitian ulang, itulah yang melahirkan 4 akar masalah. Jadi 4 akar masalah itu kan ada jilid 1 ya, ini yang jilid 2 yang kita pakai. Jilid 1 itulah yang pertama itu 4 akar masalah itu, pertama itu soal kesejahteraan. Tapi dalam beberapa kali pertemuan termasuk tahun 2010 Pak Muridan bersama dengan Pak Neles Tebay pada saat itu lagi sosialisasi tentang bagaimana melakukan penyelesaian masalah tentang jaringan damai Papua yang melakukan pola mediasi untuk menyelesaikan soal Papua. Itu kita pernah diskusi soal 4 akar masalah yang menempatkan soal kesejahteraan pertama.
Tapi di sana kita diskusi bukan soal kesejahteraan orang Papua merontak, tidak. Soal akar masalah pertama adalah kegagalan masalah HAM itu, Pak. Jadi itu yang diberumuskan dan sekarang yang apa ini sejarah dan status politik integrasi Papua ke dalam Indonesia. Yang kedua, kekerasan dan pelanggaran HAM sejak 65 yang nyaris nol keadilan. Ketiga, diskriminasi dan marginalisasi orang Papua di tanah sendiri. Dan keempat, kegagalan pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan. Jadi, Pak Bishop, ini yang perlu harus dilihat. Baik Ibu Koni maupun seluruh pemangku kepentingan di DPR, legislatif, yudikatif, di pemerintah Indonesia, jangan bertanya apa pro kontra untuk masalah HAM di Papua. Kalau tidak salah kemarin tanggal 4 Juli nanti ada Tuan Jeffrey nanti luruskan, kalau tanggal 4 PBB itu sudah naikkan standar, bukan pelanggaran HAM lagi di Papua, tapi sudah naik statusnya genocide, kalau tidak salah. Jadi maka sudah dalam status pelanggaran HAM berat, sudah naik lagi jadi standar jadi genocide. Maka tidak perlu kita lagi persoalkan pro kontra masalah Papua, pelanggaran HAM di Papua. Itu tidak mungkin. Kita tidak bisa lagi mensederhanakan atau mengkambing hitamkan soal Papua di era ini. Indonesia jujur aja, negara bermartabat, dia dapat Papua sudah dengan segala kelicikannya seperti yang tadi sudah dijelaskan ada Jeffrey dan juga Pak Max dan juga semua kita sudah tahu, bahkan pun seluruh generasi Papua sekarang jadi mahasiswa, mereka sudah paham, dan juga di negara-negara di luar negeri di mana-mana sekarang mendukung untuk Papua itu, mereka paham tentang pelanggaran HAM yang paling terbesar di Indonesia adalah di atas tanah Papua. Jadi memang dasar-dasar hukum ini dan studi ilmiah itu sudah dilakukan dengan standar yang tadi Adik Jeffrey sudah jelaskan. Jadi Pak Bishop mungkin seperti itu ya. Jadi dengan demikian maka pro kontra soal HAM di Papua itu tidak perlu kita pro kontrakan, bahwa itu sudah standar internasional yang sudah terjadi di atas tanah Papua. Terima kasih Pak Bishop sementara. Terima kasih Bapak, luar biasa ini. Pak Menteri Agama Papua Barat ini luar biasa. Jadi tegas dan jelas, sama dengan Menteri Luar Negeri. Kalau bicara itu sudah standar, itu pelanggaran HAM berat sudah. Kita kasih kesempatan dulu sekarang Menteri Pariwisata Papua Barat, Firdaus Papua. Firdaus Papua, Menteri Pariwisata Papua Barat, silakan. Shalom. Shalom, selamat malam. Terima kasih atas jabatan baru yang diberikan oleh Bapak Bishop Tehu, Menteri Pariwisata. Soalnya bawa nama Firdaus Papua itu luar biasa loh. Papua. Ya. Lanjut. Papua Firdaus kan itu jati diri, negeri yang indah. Ya baik Bapak, saya mungkin cuma tidak terlalu bicara banyak. Saya hanya kasih masukan sedikit, tambahkan sedikit saja. Soal pro kontra ini ya, yang pro pasti orang Papua, karena memang banyak pelanggaran di atas tanah ini. Yang kontra memang dari pusat, dari Indonesia, karena mereka pun sistemnya itu datang untuk menguasai dan membuat hal-hal yang merugikan kami orang Papua. Tapi karena hal-hal kasih yang Tuhan taruh di hati orang Papua, jadi masih ada yang masih tahan-tahan, masih ada yang berusaha, banyak yang berusaha untuk memberontak daripada itu, hal-hal itu. Dengan sekarang yang kita lihat sekarang terjadi, bagaimana kumpul uang beli senjata, rakit senjata, untuk bisa lawan dia, balas tumpul dendam, sakit hati. Seperti itu yang sekarang terjadi. Lagi anak-anak di sekolah-sekolah nonton film Rambo, film Van Damme, terus tahu semua. Seperti itu. Jadi, pemerintah jangan terlalu bikin keras kepala. Seharusnya dia buka
diri dan mengakui saja apa yang dia buat di atas tanah Papua. Karena orang Papua tidak sana bunuh orang Jawa di Pulau Jawa sana, orang Kalimantan, Sulawesi di Lumpur Negeri. Cuma tong sendiri yang orang dari luar datang menguasai dengan cara-cara yang tidak baik. Saya pikir Indonesia, pemerintah Indonesia malam ini dengar tempo sebelum terlambat. Ini Tuhan masih kasih kesempatan untuk segera mengakui kesalahan itu. Karena Papua ibarat bayi di dalam rahim ibu. Posisi Papua ada di pusat daripada bayi itu. Adalah pusat bumi. Mata, telinga, tangan, kanan semua, tangan, kepala semua harus berterima kasih kepada pusat. Karena lewat pusat itu, bayi itu bisa bertumbuh di dalam rahim itu, ibu itu. Sampai keluar pun pusat yang ngurus dia. Pusat harus gunting bayi-bayi, potong bayi-bayi. Bayi sudah lahir pusat yang masih urus dengan pusat itu. Jadi Papua ibarat pusat di dalam rahim ibu. Hal ini harus Indonesia tahu itu. Indonesia model begitu. Mereka pikir orang Papua ini bisa makan yang aborigin di bangsa-bangsa lain. Pada mereka salah. Salah sekali. Dan mereka punya model itu yang ada di mereka otak itu ya. KUHP. Saya buat singkatan KUHP. Kasih uang habis perkara. Tembak bayar. Bunuh bayar. Dan mereka tetap pakai prinsip apa yang ada dalam negara ini. Bahwa ini dong punya masalah internal. Masalah dalam negara tidak bisa bangsa-bangsa lain mau. Tapi waktu Tuhan pasti doakan aku itu. Aku itu punya kesalahan dan pelanggaran yang membuat orang Papua. Sebenarnya malam ini luar biasa topiknya supaya untuk edukasi dan juga pemahaman seluruh rakyat Indonesia harus pikir itu baik. Papua adalah pusat daripada bumi. Nah, jadi hati-hati. Ganggu pusat tak salah. Bayi besar ini, bayi ini, anak ini akan mati. Akan kena segala macam bencana. Karena Papua adalah pusat daripada bumi. Itu saja mungkin yang saya mau sampaikan Pak Wiso. Mungkin itu saja sedikit. Mungkin ada lagi yang mau. Siap. Ya, yang saya mau Bapak Menteri Pariwisata, terima kasih sudah luar biasa. Boleh koreksi. Ya. Koreksi. Silakan. Jabatan jangan Menteri Luar Negeri Papua, tulislah Menteri Luar Negeri RMS begitu. Oh. Siap. Kan bercanda saja. Ya, cuma. Mana ini Presiden lari? Pak Presiden Papua Barat lari ini. Ya, luar biasa. Baik. Saya berikan kesempatan dulu yang baru masuk ini, Pak Keriting Blok. Selamat malam, Pak Keriting Blok. Selamat malam, Pak Bishop. Shalom, Bapak. Terima kasih banyak atas semua inspirasi yang diberikan kepada para pembicara, terutama bukan rambut keriting, terutama Pak Lawalata ya. Oh, ini saya ingin mengatakan bahwa seumur Pak Lawalata di Papua itu sudah habis. Yang telah menyaksikan sejarah, pelaku sejarah, itu sudah dibakar habis dengan berkas-berkas sejarah. Sudah habis semua, Pak. Terima kasih Pak Lawalata yang dengan terang benderang memberikan pikiran-pikiran, bukan justru mendukung, tapi justru membenarkan sejarah yang ada. Bukan mendukung kita orang Papua itu harus maju, tapi justru membenarkan kebenaran. Terima kasih Pak Lawalata. Amin. Terus yang berikutnya, saya ingin mau katakan bahwa ujung barat ada di Israel, ujung timur ada di Papua. Kedua tempat ini perang tidak akan kesudahan kalau maunya tidak diselesaikan dengan akal sehat. Israel dia berperang dengan Palestina. Mungkin ada kebenaran menurut Israel.
Kalau kebenaran itu tidak disetujui, mungkin Tuhan Yesus hadir di bumi ini baru akan selesai perang di Israel. Sama juga dengan di Papua. Karena kenapa saya bisa katakan demikian? Kita anak muda yang kelahiran 80 ke atas, setelah mendengar beberapa pencerahan sejarah yang ada, bahwa lucu ya di Indonesia ini. Saya mau katakan bahwa kami orang Papua gabung dengan Indonesia. Saya orang kritik, orang Papua mau katakan, saya setuju. Tetapi awalnya itu yang salah. Salahnya apa? Sebelum Pepera sudah lakukan kontrak kerja dengan Amerika, itu saya sudah salah. Apa motifnya? Kalau memang dia ambil orang Papua karena kami dilakukan hal yang tidak benar menurut Indonesia ya, menurut Indonesia bahwa orang Papua itu dilakukan oleh Belanda tidak betul. Saya ambil, saya mau piara mereka. Anggap kami itu anak tiri lah gitu, anak yang perlu dididik ini, perlu dibina ini, baik itu mental, spirit dan segala-galanya. Kalau memang kami diambil sebagai anak dan jadikan satu dari Indonesia, dididiklah yang baik-baik. Dan kontrak itu seharusnya itu dilakukan setelah Pepera. Itu saya sudah salah. Jadi kalau banyak yang selalu komen di Paradoks Papua, banyak juga komen-komen di YouTube lain itu selalu katakan bahwa Papua sudah final. Indonesia ambil Papua supaya orang Papua itu sejahtera. Sebenarnya Indonesia harus berkaca. Kesalahan itu setelah Pepera atau sebelumnya? Sebelumnya sudah salah, sebelum Pepera sudah salah. Kalau memang sebelumnya sudah salah, setelah Pepera itu sudah bangunlah sebagai manusiawi, sebagai biadab, supaya orang Papua, generasi yang ada, generasi berikutnya, itu merasa bahwa ini orang tua saya, Indonesia ini orang tua saya. Tetapi sebelum Pepera sudah salah, lalu setelah Pepera sudah mulai salah dan salah di atas salah, dan itu kesalahan itu tidak bisa kita hitung. Pelanggaran bukan sedikit yang terjadi. Dan banyak orang, bukan orang Papua ya, di luar orang Papua itu telah mengetahui. Tetapi tidak tahu kenapa semua diam dengan ini. Mungkin mereka mengetahui bahwa biar sudah, drama ini lebih bagus ditonton. Biarkan ini semua terjadi. Jadi saya ingin mau katakan bahwa kalau memang Indonesia ini ada hati untuk orang Papua, ada hati untuk HAM, ada hati untuk takut akan Tuhan, periksa, berkaca dulu. Jangan sampai kita tambah dosa, terakhirnya itu keluarga kita terancam, keturunan kita terancam, kampung kita terancam, terakhir yang lebih parah lagi, tidak ada tempat di surga. Oleh karena itu saya ingin mau katakan bahwa sejarah tetap sejarah, kebenaran tetap kebenaran, firman Tuhan tetap firman Tuhan. Tidak bisa kita katakan ini kita firman Tuhan ganti dengan firman Indonesia, firman Papua atau apa, tidak. Tetap firman. Sejarah tetap sejarah, kebenaran tetap kebenaran. Lama atau cepat semua itu akan terungkap. Oleh karena itu saya ingin mau katakan bahwa semua yang terjadi di Papua itu bukan kehendak manusia, tapi kehendak iblis. Kehendak iblis yang masuk dalam otak manusia. Yang semua yang terjadi di Papua itu bukan dikuasai oleh undang-undang Indonesia, bukan aturan Indonesia, bukan perintah menteri, tetapi perintah iblis. Akhirnya terjadi seperti ini. Dan banyak orang komentar di channel Paradoks Papua bahwa Papua final, yang bicara semua itu OPM, otak tidak betul. Oke saja, tapi kita tidak tahu apa yang terjadi di sana. Sama sekali kita tidak tahu apa yang terjadi. Banyak yang katakan bahwa bunuh saya orang Papua. Kita cabut sebuah pohon, pasti satu akar pun tertinggal dalam tanah, dan akar itu akan tumbuh jadi besar. Oleh karena itu, jangan membuat orang Papua, generasi hari ini, membuat mereka semakin semangat untuk maju. Tetapi justru saya ingin mau katakan bahwa tolong, bagaimana caranya Indonesia ini berpikir. Jangan kirim TNI ke sana lah. Mereka ini
memang orang Muslim yang benar, tentara itu. Kristen yang benar ada di sana karena perintah mereka lakukan tindakan yang tidak benar, membuat tambah dosa. Jangan sampai mereka ini tidak ada tempat di surga. Tolong pikirkan ini. Bukan hanya karena ada TNI bisa selesaikan. Ada banyak cara kok bisa selesaikan. Kita ini negara Indonesia sudah merdeka sekian tahun. Dan PBB akui Indonesia. Kalau memang diakui Indonesia, lakukanlah penghargaan itu supaya kita di hadapan PBB, di hadapan apa, itu benar adanya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mau katakan bahwa dulu waktu saya masih SD, itu saya masih merasakan itu tindakan-tindakan TNI. Tetapi sudah banyak hal dibicarakan oleh teman-teman sejak dari paradok pertama sampai hari ini. Saya tidak ingin lagi ulang kembali. Yang jelas bahwa ya, pikir saja, Israel itu bebas setelah 70 tahun. Papua sedikit lagi mau lepas. Berpikir, jangan sampai kita tambah dosa kita ditinggalkan untuk anak-anak cucu kita selanjutnya. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih banyak Pak Bishop membuka ruang untuk orang Papua itu bisa melampiaskan apa yang terbenam dalam pikiran, dan juga terima kasih kepada saudara-saudara saya pejuang dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati, dan perjuangan Anda kalau benar jalan dengan sesuai kehendak Tuhan, Anda juga akan diberkati. Kita semua akan diberkati. Tetapi perjuangan kita semua itu, bicara kita di channel, bicara kita di masyarakat itu benar, tetapi hati kita kotor, tetap Tuhan juga akan benci kita, dan perjuangan apapun tetap gagal di mata Tuhan, walaupun kita berkoar-koar di mana saja. Terima kasih banyak Pak Bishop. Tuhan Yesus memberkati.